Shalom Alahem. Masih bersama dengan kami, hamba-hamba Tuhan yang terus setia melayani Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah. Kita bersyukur kita masih ibadah secara online, karena saya percaya sekalipun kita online, kita tetap diberkati Tuhan. Yang paling penting saudara tetap setia, tetap taat, tetap semangat, dan harus semangat! Ibadah online. Setiap kita percaya di ibadah kita saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sebut Dia, Aba Bapa, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Jesus. Kau
kerinduan kami padamu Yesus. Ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Kepadamu, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ingin Kau jadikan kami hamba yang taat kepadamu Tuhan. Jadikan ku hamba yang taat kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Engkau terlalu baik, sangat baik dan selama-lamanya baik. Kami boleh masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah ketika rumah-rumah ibadah ditutup pintunya, tetapi kami boleh membuka pintu rumah kami untuk Tuhan bekerja dan hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Sukacita Tuhan yang luar biasa terjadi buat keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami berdoa dari tempat ini, siapapun kami yang mengikuti ibadah ini, setiap jemaat Tuhan yang dikasihi, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini hari kelepasan, hari perjumpaan kami dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus hadir melalui firman-Mu dan puji-pujian bertahta di atas segalanya. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penggenapan mujizat penuaian terjadi atas kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau terbang bersama Tuhan kita. Kita mau terbang melintasi langit biru. Karena kita punya Yesus yang sangat luar biasa. Amin. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Yesus.
percaya sama-sama kita sorakan kepada Tuhan kita. Katakan haleluya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati Tuhan. Api kemuliaannya ada di dalam diri kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Api kemuliaan Tuhan tercurah bagi kita semua. Amin, puji Tuhan. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mempersiapkan korban syukur kita. Sebelum kita mau berikan korban syukur kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyembah Engkau, Engkau disenangkan di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Sebentar Tuhan, kami memberikan korban syukur kami. Kami memberi sebagai bukti ketaatan kami Tuhan. Bukan karena Engkau kekurangan Bapa, tapi kami memberi karena Engkau telah memberikan yang terbaik untuk hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan yang boleh memberi pada siang hari ini Tuhan. Biar semuanya ini hanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Dia sangat baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita buka setiap hati kita untuk setiap benih firman yang boleh ditaburkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Bapak. Kami buka hati kami. Kami buka setiap pikiran kami Tuhan. Kami tangkap rema yang boleh diberikan pada siang hari ini Tuhan. Dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Karena kami ingin mengatakan Tuhan betapa kami mengasihi Engkau Yesus. Inilah pujian kami untuk-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, biar pujian ini bukan pujian semata Bapa, tapi ini iman kami kepadamu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami bersorak, kami menyembah, dan biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, dan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah.
bahkan seluruh pemirsa, seluruh umat-Mu yang sedang menyaksikan khotbah ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dengan segala kerendahan hati, hamba mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Oleh sebab itu hamba-Mu percaya, setiap orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan dijamah, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Hamba berdoa dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi yang ada di rumah, dan semua umat Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah ini. Dengan antusias, dengan semangat, saya mau katakan bahwa firman Tuhan hari ini temanya selalu ada keajaiban Tuhan. Sekali lagi, temanya selalu ada keajaiban Tuhan. Sebelumnya kita akan baca sama-sama Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari buka Alkitab Saudara dan kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka Matius pasal 14. Ayatnya kita sama-sama melihat. Ayat 13 sampai 21. Yang sudah ketemu, kita akan baca sama-sama dan saya akan baca buat kita semua. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan tentang khotbah ini, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, itu bisa dikhotbahkan sampai 16 bahan khotbah saudara. Dan hari ini saya mengambil temanya, selalu ada keajaiban Tuhan. Kita sama-sama lihat. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk
perempuan, dan anak-anak. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita mau belajar tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu setelah dikumpulkan, sisanya 12 keranjang atau 12 bakul. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Singkat ceritanya begini, saudara. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, mati, dia sedih. Dia punya keinginan untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang mendengar tentang dia, lalu berbondong-bondong mengikuti, dikatakan, lewat jalan darat. Karena Yesus naik perahu. Mengikuti lewat jalan darat. Lalu memang harinya sudah mulai gelap. Dan tempatnya juga sepi. Murid-muridnya mengusulkan sesuatu kepada Yesus. Guru, ini sudah gelap. Suruh mereka pulang supaya dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus bilang, mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi makan. Ada percakapan, muridnya bilang, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin gini saudaraku, bagaimana dengan 5 roti 2 ikan memberi makan begitu banyak orang? Tapi Yesus bilang, bawa kemari. Waktu diambil Yesus, dia menengadah ke langit, mengucap syukur, mengucap berkat. Dan suruh membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan orang banyak itu disuruh duduk, kemudian muridnya membagi-bagikan potongan-potongan roti itu. Dan dari 5 roti 2 ikan, maka semua orang makan sampai kenyang. Sekali lagi, makan sampai kenyang. Setelah selesai dikumpulkan. Ya ini kalau dibentuk panitia KKR, panitianya kumpulkan itu. Kumpulin sisa-sisanya. Masih ada 12 keranjang, 12 bakul. 5 roti 2 ikan, terjadi keajaiban karena Yesus buat mujizat. Memberi makan 5.000 orang, belum termasuk laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana bisa terjadi? Kalau waktu itu Yesus buat mujizat, buat orang banyak dengan 5 roti 2 ikan, lalu pertanyaannya bagaimana bisa terjadi buat saudara dan saya? Supaya ada keajaiban terjadi dan kita terima. Saya mau bagi. Ada begitu banyak, tapi saya mau bagi 3. Saya perhatikan, saya paling senang kalau memberi sesuatu tuh biasanya 3, supaya gampang diingat. 3. Selalu ada keajaiban Tuhan. Ada 3 langkahnya. 3 caranya supaya mengalami dan menerima keajaiban Tuhan. Yang pertama saudaraku, dari pembacaan ini kita bisa melihat dari mulai ayat 13. Dikatakan mereka berbondong-bondong berjalan mengikut Tuhan lewat jalan darat. Keajaiban terjadi. Yang pertama, selama saudara berjalan. Selama saudara, selama saya, selama orang percaya kepada Tuhan berjalan, maka ada keajaiban. Jangan diam di tempat, jangan berhenti. Atau seperti sedang berjalan atau berlari tetapi di tempat. Saudara tidak dapat apa-apa. Keajaiban terjadi ketika berjalan. Tentunya berjalan dengan iman, berjalan mengikut Yesus, berjalan mencari Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, supaya keajaiban terjadi buat saudara, selama saudara berjalan, pasti ada keajaiban. Iman tanpa perbuatan mati.
Perbuatan itu berarti tindakan. Tindakan itu adalah bergerak. Bergerak itu berjalan. Karena orang banyak berjalan mengikuti Yesus, maka ada keajaiban, ada mujizat yang mereka terima. Ini yang pertama, saudara. Jadi pastikan saudara berjalan. Doamu harus jalan. Baca Alkitab terus jalan. Setia mengiring beribadah kepada Tuhan. Kalau saat ini online, tetap berjalan. Terus memuji, menyembah Tuhan, mesbah keluarga, berjalan. Selama berjalan, maka ada keajaiban. Tuhan buat mujizat buat saudara dan saya yang terus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya ada keajaiban? Terjadi keajaiban, terjadi mujizat. Dari pembacaan ini saudara, kita kembali lihat kebenaran ini. Ketika ada dialog, muridnya lihat satu keadaan, faktanya memang sudah agak sore menjelang malam, kemudian sepi, sunyi, dan tentunya orang-orang ngikuti Tuhan itu pada lapar. Itu pikiran murid-murid Yesus. Lalu dia bilang kepada Yesus gini, suruh mereka pulang, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi saudaraku, Yesus bilang mereka tidak usah pergi, mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, ini dialognya antara Yesus dan murid. Muridnya protes enggak? Dia cuma bilang, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang? Bagaimana mungkin terjadi keajaiban? Bagaimana mungkin terjadi mujizat? Sehingga mereka bisa makan. Kadang-kadang kenyataan membuat kita seperti itu, membatasi kuasa Tuhan. Realita yang kita lihat, keadaan yang kita alami, kadang-kadang membutakan kita bahwa Tuhan bisa menolong. Itu sebabnya waktu Tuhan bilang, bawa kemari. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat. Dan buktinya, kenyataannya, dengan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Itu dihitung, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya masih ada sisa saudaraku. Lalu yang kedua apa yang membuat keajaiban itu terjadi? Selama saudara bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, selama saudara bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, selama saudara berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, selama saudara bergantung kepada Tuhan. Murid-muridnya, dia tidak protes. Waktu bawa kemari, dia hanya bergantung kepada Tuhan. Menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Menggantungkan iman percayanya kepada Tuhan. Kira-kira begini, sudah percayakan sama saya. Lalu muridnya percaya. Yang kedua saudaraku, saya mengajak supaya keajaiban terjadi buat saudara. Keajaiban terjadi buat keluarga saudara. Buat pekerjaan, buat usaha, buat pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan saudara. Yang kedua, pastikan keajaiban terjadi selama saudara bergantung kepada Tuhan. Artinya saudaraku, saudara beriman, percaya kepada Tuhan. Iman itu bergantung dan tunduk kepada Tuhan. Percaya saja saudaraku. Maka kalau sudah bergantung jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Kalau sudah menggantungkan hidup kita, menyerahkan semua kepada Tuhan, maka bergantung penuh, mempercayai Tuhan seutuhnya. Maka keajaiban terjadi buat saudara. Itu yang kedua. Selalu ada keajaiban Tuhan. Yang pertama, saya ulang, selama saudara berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, selama saudara bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita kembali lihat kisah ini. Setelah Yesus berdoa, mengucap berkat,
Dia minta kepada muridnya, suruh mereka duduk, bagikan. Kembali lagi saudaraku. Semua orang duduk. Duduk. Mengikuti instruksi. Mereka rapi. Semua duduk. Lalu muridnya membagikan. Dan semua kebagian. Ya, rapi teratur. Dibagi semua. Dan semua makan. Dikatakan bukan cuma makan, tapi sampai kenyang. Saudara, waktu Yesus memegang 5 roti 2 ikan menengadah ke langit mengucap berkat, terjadi apa? Waktu dikasih ke murid-muridnya, waktu dipecah-pecah, memang langsung banyak? Enggak saudaraku. 5 roti 2 ikan dipecah-pecah, dikasih ke muridnya, dibagikan kepada orang yang banyak sedang duduk saudaraku. Sama. Tapi waktu dibagi, itu terus dan tidak habis. Artinya saudaraku, yang ketiga saudaraku, supaya saudara dan saya mengalami keajaiban Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Yang ketiga, selama saudara berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Murid-muridnya juga berharap, semua orang yang duduk berharap. Bener nih terjadi mujizat, bener nih bisa makan. Cuman 5 roti 2 ikan. Tapi mereka berharap kepada Tuhan. Waktu Yesus menghadap ke langit mengucap berkat. Ini respon saudaraku. Jadi kalau kita dengar firman tentang berkat, amin. Amin. Iman dan amin. Amin harus dengan iman. Selama saudara berharap kepada Tuhan, maka saudara akan menerima keajaiban. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dalam Yeremia dikatakan diberkati Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati. Apa yang dikerjakan berhasil. Ini kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ada keajaiban yang terjadi. Dan kita pelajari, biarlah mujizat 2000 tahun yang lalu lebih itu yang terjadi, hari ini terjadi buat saudara dan saya. Keajaiban itu terjadi buat saudara saya. Orang bilang tidak mungkin, mustahil, keadaannya sama. Tapi Tuhan membedakan buat orang yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti membuat keajaiban buat saudara yang percaya. Katakan sama saya terima keajaiban. 1, 2, 3. Saya terima keajaiban. Sekali lagi, saya terima keajaiban. Saudara pasti terima keajaiban itu. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Karena Dia yang berjanji, Allah yang setia, yang pasti memberkati saudara. Saya terus berdoa. Dan saya terus dalam hidup ini menjalani setiap keadaan yang ada. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Jangan berjalan dengan manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Tapi bergantung, berharap, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati saudara. Karena Tuhan pasti membuat keajaiban. Dan mujizat itu nyata buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah putus asa saudara. Kenyataan tidak selalu yang kita pikirkan, tidak selalu yang terjadi depan mata kita, tidak selalu itu yang nyata.
Karena keadaan fakta bisa Tuhan ubah. Yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, sebelum saya tutup, saya mau pastikan saudara tetaplah pegang tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memegang tangan dan tidak akan melepaskan. Dan keajaiban akan menjadi milikmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Orang benar pasti diberkati Tuhan. Pastikan saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan doa saya, tetaplah saudara menjadi orang yang berjalan terus dengan Tuhan. Yang bergantung terus kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Maka saudara akan diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Kita doa dulu. Tuhan, berkati jemaatmu yang sedang beribadah. Bahkan semua umatmu yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah mereka hari-hari ini sesulit apapun keadaan yang membuat orang menjadi khawatir, menjadi tertekan, keadaan yang membuat sulit ini Tuhan. Mari Tuhan, ajar mereka semua untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Ajar mereka semua terus Tuhan bergantung kepadamu. Ajar mereka semua Tuhan untuk berharap hanya kepadamu. Dan mereka yang terus berjalan bersama denganmu, terus bergantung dan berharap, mereka Engkau berkati Tuhan. Berkati mereka. Kalau mereka sudah mulai menjauh Tuhan dan mulai tidak berjalan bersama denganmu Tuhan, Engkau memberikan pertobatan buat mereka. Dan saya berdoa buat setiap orang yang sudah mulai jauh meninggalkan Tuhan, cepat bertobat supaya keajaiban terjadi. Dan terus bergantung dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-Mu tercurah, berkat-Mu melimpah. Mujizat-Mu terjadi, keajaiban kami alami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya terus berdoa, saudara diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya memohon kepada kepala keluarga, para pengurus dan mentor yang ada di rumah yang sedang ibadah bersama dengan keluarga untuk boleh mempersiapkan dan memimpin perjamuan, juga pengurapan kepada seluruh anggota keluarga yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Mohon dipersiapkan buat seluruh keluarga-keluarga yang di rumah supaya anggur dan roti perjamuan sudah ada di tempat masing-masing dan kita akan masuk dalam perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya meminta kepada kita semua serius, kita melakukan dengan cara yang benar supaya kita diberkati Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, Kau mengurapi setiap kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kami layak berkenan masuk dan mengikuti perjamuan. Dan kami diberkati dan kami tidak mendapatkan kutuk. Terima kasih Bapak, kami percaya kasih kemurahan berkat-Mu ada bersama dengan kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah urapi berkati hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh kepala keluarga, bahkan yang memimpin perjamuan di rumah masing-masing, Tuhan berkati layakkan kami supaya kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan perjamuan di dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Bagi
Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Mari saya meminta kepada seluruh kepala keluarga untuk membagikan perjamuan yang ada. Dan pastikan perjamuan ini diikuti oleh dan hanya yang sudah dibaptis saja. Baik, kalau sudah siap kita akan angkat perjamuan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala. Dan kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik kepada kami. Engkau sudah mengorbankan tubuhmu buat kami. Sehingga kami Tuhan boleh diberikan kesempurnaan dalam hidup ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan dan angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami boleh menyelesaikan perjamuan. Biarlah kami terus ada dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Supaya kami terus melangkah dengan penyertaan-Mu. Manapun kami pergi dan melangkah, Engkau ada bersama dengan kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Sebentar juga Tuhan kami akan masuk dalam pengurapan. Mari Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan jamah, Tuhan urapi, supaya menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Juga setiap kami Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, kepala-kepala keluarga, pemimpin keluarga yang di rumah, Engkau menjamah seperti Engkau menjamah hamba-Mu. Supaya Engkau pakai kami untuk mengoleskan minyak kepada anggota keluarga dan setiap orang yang mengikuti ibadah, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kami diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih dan siap melakukan pengurapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya minta kepada seluruh kepala keluarga, para mentor, juga pengurus yang ada di rumah masing-masing yang sedang beribadah, untuk boleh mengambil bagian memimpin pengolesan atau mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami memberikan korban syukur kami. Tuhan, biarlah kiranya korban syukur yang boleh kami berikan pada siang hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan sukacita kami ingin memberi. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami ini. Ini tiba saatnya kami ya Tuhan untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dengan baik. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menjamberkati sehingga gereja ini banyak menangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun. Biarlah tangan Tuhan yang menjamberkati, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini. Kiranya Tuhan yang melawat bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Apa yang terjadi sekarang saat ini dalam bangsa kami ini, biarlah Tuhan yang memulihkan. Sehingga COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap tim dokter garda terdepan untuk menangani virus corona ini, biarlah tangan Tuhan yang menjaga, membentengi mereka. Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, supaya mereka boleh kuat untuk menangani yang terkena oleh virus corona. Bahkan setiap yang terkena virus corona saat ini ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan menjamberkati mereka, supaya mereka disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu yang terkena corona sudah disembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kota bangsa kami ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamberkati. Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Setiap mengambil keputusan, biarlah itu keputusan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat tim keamanan ya Tuhan, baik itu angkatan darat, angkatan udara, maupun angkatan laut, bahkan kepolisian, bahkan security pun ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamberkati juga. Biar Kau berikan kekuatan kesehatan untuk melindungi negara kesatuan kami ini, yaitu NKRI. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini, Gereja GB Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, di mana kami sungguh sangat merindukan gereja kami ini menjadi gereja yang berdampak, berkualitas, banyak menangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengirimkan jiwa-jiwa berlaksa-laksa ke gereja kami ini. Bahkan kami juga Engkau pakai ya Tuhan, setiap kami pengurus yang ada di gereja ini, Engkau berikan kami hikmat, Engkau rapi kami, supaya kami juga menjadi penginjil-penginjil yang handal untuk menginjili orang-orang di luar sana yang belum percaya, belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apa yang kami rindukan dalam tahun ini ya Tuhan, supaya kami benar-benar sudah memiliki rumah ibadah yang luas dan permanen, memiliki izin resmi dari pemerintah, lengkap dengan mobil jemputan untuk jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah, dan Engkau jadikan juga kami menjadi berkat-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi kami, karena kami tahu bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin, semuanya mungkin bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini. Engkau yang menjam berkat ya Tuhan, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kemanapun hamba-hambamu ini melangkah, ada Tuhan yang menjaga melindungi mereka. Apapun pekerjaan usaha mereka, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Bahkan Engkau jadikan hamba-hambamu ini ya Tuhan, surat yang terbuka, garam dunia, terang dunia. Bahkan jadikan mereka menjadi saksimu. Banyak jiwa dimenangkan melalui kesaksiannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap jemaat yang ada saat ini, biarlah Tuhan yang menjaga berkat ya Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap perekonomian ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, Engkau berikan kesembuhan. Yang terikat Engkau berikan kelepasan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap yang menonton YouTube ini ya Tuhan, Tuhan yang menjamah memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang ada di rumah, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati ke tangan tangan dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.